Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Hidayah, NIM 018 dari program studi Tadris Biologi semester 2 YIN Kudus. Pada video kali ini, saya akan mereview film yang berkaitan tentang praktik kehidupan beragama. Nah, film ini berjudul Pikai. Film ini memberikan kritikan yang tajam dan dalam bagi kehidupan beragama. Di video ini, saya akan mencoba menangkap beberapa poin dengan menggunakan pendekatan Islam budaya lokal. Di sini ini memuat kritik terhadap agama dan praktik-praktik keagamaannya. Hal ini dijelaskan dengan scene di mana PK ini memberikan pertanyaan, dari banyaknya agama di dunia ini, mana yang benar? Ada agama yang menyembah Tuhan di hari Minggu, ada agama yang menyembah di hari Selasa, ada agama yang menyembah Tuhan setiap hari, ada agama yang memuja sapi, dan ada juga agama yang mengorbankan sapi. Ada agama yang meminum anggur saat berdoa, dan ada agama yang melarang atau mengharamkan meminum anggur saat berdoa. Keberagamaan tradisi praksis keagamaan ini mengantarkan PK ke pertanyaan tadi. Dari sekian banyaknya agama dan tradisi keagamaan, dengan demikian menjadi jelas bahwa meskipun sarana atau jalan yang ditempuh berbeda, namun orang tetap bisa menghargai keadaan satu sama lain, sebab sadar bahwa dia yang dituju adalah sama. Sadar atau tidak, manusialah yang membuat perbedaan agama. Sarana digeser menjadi tujuan, dan tujuan digeser menjadi sarana. Kecintaan kita kepada agama dan tradisi keagamaan yang kita anut hendaknya tidak memudahkan rasio yang kita miliki. Agama seharusnya menjadi contoh untuk bertindak baik secara moral, bukannya menjadi slogan kosong belaka. Jangan sampai manusia terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tidak lagi merasakan bahwa ada saudara-saudari yang kebutuhan primernya saja belum terpenuhi. Kalau agama menjadikan manusia egois, kehadiran orang miskin lama-kelamaan dapat dirasakan sebagai gangguan. Orang-orang lebih suka memberikan makanan dan minuman kepada patung daripada memberikan saudara atau saudarinya yang lebih membutuhkan. Pada scene ini, secara implisit mengungkapkan bahwa Tuhan tidak perlu dibela, tapi kemanusiaanlah yang perlu dibela. Hal ini sangat relevan dengan situasi beragama baik secara lokal maupun global. Kasus terorisme atas nama agama semakin menjamur di dunia sekarang. Semua berlindung di bawah legitimasi teologis untuk membela Tuhan dan memurnikan doktrin agama. Penganut agama dengan percaya diri bunuh sesamanya hanya karena itu dianggap berkenan di mata Tuhannya. Agama harus menjalankan fungsinya sebagai pengontrol moral para penganutnya. Tentu yang menjadi penggerak utamanya adalah para pemimpin atau tokoh agama. Namun para pemimpin agama juga tidak serta-merta memanfaatkan agama sebagai ladang pekerjaan baru untuk mengais keuntungan materinya. Dalam scene ini terdapat kritik dengan jelas. Kritik ditujukan bagi para pemimpin agama. Karakter Maharaj Tapaswi dalam film PK menampilkan sosok pemimpin agama yang menikmati kekuasaan dalam genggaman tangannya. Di tangannya, agama beralih fungsi menjadi sebuah komoditas ekonomi dan pelanggengan kekuasaan. Tapaswi mengeksploitasi ketakutan yang ada di dalam diri manusia. Penyalahgunaan peran sebagai pemimpin agama, entah untuk pemuliaan dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan kelompok. Dalam film PK, penyelewengan peran pemimpin agama akan menyebabkan sebuah wrong number atau salah sambung. Salah sambung ini dapat terjadi karena orang tidak diarahkan menuju kepada Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati akan menaruh iman dan pengharapan dalam diri manusia, sedangkan mereka yang berpura-pura sebagai Tuhan malah menghancurkan iman dan pengharapan mereka. Kemudian lanjut, di dalam scene ini terlihat bahwa si Pikai sedang menjalankan ritual keagamaan di Sungai Gangga. Dalam proses pencarian Tuhan, si Pikai ini menyadari adanya komunitas-komunitas keagamaan tertentu sebagai gejala sosial. Komunitas-komunitas ini terdiri dari sekelompok orang yang berkomitmen untuk berkumpul bersama sebagai satu komunitas, menjalankan praktik keagamaan bersama, dan taat terhadap peraturan komunitas. Jika dilihat dengan menggunakan pranata sosial, ada salah satu momen fenomena sosial terkait dengan motivasi beragama dan mengikuti ritual keagamaan dapat dilihat dari sosok Ayah Jagu. Ayah Jagu adalah seseorang yang taat
menjalankan kewajiban agamanya. Dalam setiap kegiatan, ia selalu menyertakan dewa-dewa tertentu. Sayangnya, praktik keagamaan yang dijalaninya tampak membutakan matanya untuk melihat kebenaran yang objektif. Ia dikungkung oleh ketakutan kewajiban keagamaan untuk taat pada Tapaswi. Di sini ini memperlihatkan di mana Tapaswi disuruh untuk menebak agama-agama yang dianut oleh kelima orang tersebut, dan si Tapaswi itu salah menjawab semuanya karena si Tapaswi menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk melihat agama mereka. Simbol-simbol ini ditujukan dengan adanya baju yang dikenakan oleh kelima orang tersebut. Sebagai kritikan, di sini ini menegaskan bahwa jangan sampai Tuhan yang sejati itu tergantikan oleh simbol dan tradisi keagamaan. Simbol dan tradisi adalah jalan menuju Tuhan yang sejati. Simbol dan tradisi di suatu agama bukanlah jalan yang wajib diikuti dan dimutlakan, sebab ada banyak macam jalan menuju Tuhan yang sejati itu. Sekian review film Bingkai ini dengan menggunakan pendekatan Islam budaya lokal. Sekian, saya Rafif Nurjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.